Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syaikhul Fatiha. إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والمصنفين المخلصين والمفسرين والمحدثين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى جميع أرواح الأولياء الله سبحانه وتعالى من شارق الأرض إلى مغاربها بقرية بقرها خصوصا لأرواح الأولياء التسعة ونخص إلى شيخ القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه سلطان الأولياء أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا جدنا وجداتنا ومشايخنا وأصولنا وفروعنا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله ذنوبهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Para bapak ibu jemaah ampun sangat ini mau terlambat mulai ini terus jelang maghrib baru berdiri ke rumah jadi sehingga mulai jam 6 nih nanti sholat isya'nya harus terkadul barangkali ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir untuk meneruskan ngaji kita di kajian tauhid kitabnya Nashairuddin ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan ilmu agama kepada kita, amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang sedikit ini menjadi ilmu yang maslahat, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah terusakan duduk yang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihi shalihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqini. Wa dzalika utawi mengkono apa dakwah ilal huda wa dilalata ilal khair. Jadi yang disebut dengan dakwah yang sebelumnya sudah kita kaji yang menunjukkan kebaikan sekaligus
mengarahkan kita kepada hidayah atau petunjuk Allah. Iku sabilu anbiya'illahil mursalin, sabilu jadi dalane anbiya'illah piro-piro nabine Gusti Allah al mursalina kang den utus kabeh. Jadi dalam kitab ini ada istilah bahwa anbiya yang artinya adalah para nabi, al-mursali artinya adalah para utusan atau para rasul. Nah, beda. Nabi itu kata yang diambil dari kata naba. Naba itu artinya adalah berita. Jadi surat An-Naba itu berarti surat berita. Nah, yang membawa berita itu adalah sebutannya nabi. Jadi nabi itu maknanya adalah pembawa berita. Nah, itikad ahli sunnah wal jamaah supados panjenengan ini boten kelintu. Kira-kira nek nabi iku berarti angsal wahyu saking Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu melalui malaikat Jibril dan diterima oleh nabi itu, dan wahyu itu untuk dirinya sendiri, tidak untuk masyarakat atau kaum. Jadi syariatnya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itikad lagi keyakinan kita jumlahi para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi niku jumlahi 124.000. Niki sampeyan eling-eling nggih. Nek sampeyan jumlahi piro? 124.000. Niki kesepakatan jumhur ulama. Ana ndiae, nah niku masalahe. Jenenge sapa ae? Mboten wonten kitab sing nulis nomor 1 sampai nomor 124.000. Nabi-nabi yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an itu hanya sebagian saja. Tapi jumlah nabi itu 124.000. Nah, seperti itu. Sementara kalau rasul utusan berbeda. Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, nggih. Mantun ngoten, wahyu ini isinya syariatnya Allah, petunjuk yang diturunkan oleh Allah, yang diterima oleh para nabi dan harus disampaikan kepada masyarakat, harus didakwakan kepada kaum. Nah, ini bedanya. Tur jumlahe benten. Nek nabi kala wau 124.000, nek rasul jumlahe 313. Jadi ada yang disebut nabi dan rasul. Makanya seringkali kita nabi dan rasul, ya, seperti itu. Wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi dan rasul. Ya nabi ya rasul. Nggih, nek nabi 140.000, nek rasul. Nah, untuk ini jumlahnya, nama-nama beliau-beliau ini ada kitab yang menulis mulai nomor 1 sampai nomor 300. Nah, Nabi Adam nomor 1 pasti. Nabi Adam itu tergolong nabi dan roh. Kaumnya siapa? Umatnya siapa? Ya anak-anaknya sendiri, putra-putrinya sendiri. Karena Nabi Adam itu, ya, kali Ibu Hawa niku nek ngelairaken bayi ngoten, bayi ku langsung kembar. Ping 40 niku kembar lanang wedok. Terus gak adik suwe, nek kene leren Sony, leren segala macam. Lahir saiki ini wis gede. Niku zaman biyen. Zaman sing gak kembar niku mek situk tok, kelahiran ke-41 yaitu Nabi Sis. Nabiullah Sis.
Nah, hanya satu, engkelan ini, lanang tok. Nah, kalau nomor satu itu adalah Nabiullah Adam, nomor 312 sinten? Nabi Isa. Nomor 312 berarti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa bin Maryam. Nungso sing ditakdir karo Gusti Allah lahir gak adik bapak. Kira-kira nek ono sitok ngene ndek Puri Indah iki kesrono mboten. Ono wong wedok bobot ya. Terus nglairno arek lanang gak ono bapake. Seperti itu zaman itu ya, Siti Maryam itu terjadi fitnah berbagai macam sehingga Siti Maryam itu diasingkan di atas menara. Panganane karo Gusti Allah di atas menara itu dikirim dari surga yang di bawah burung. Itu kisah. Makanya Siti Maryam itu termasuk ibu hebat. Ibu yang disebut dalam hadis Rasulullah, hasbukan nisa minal alamin, cukup wong wedok iku, wong wedok keapiane sak jagat iki mulai zaman Nabi Adam sampai dina kiamat. Wong wedok sak dunya iki kebagusannya diwakili oleh 4 wanita. Maksudnya ngeten. Nek 4 wanita ini kebaikannya ditaruh neraca 1, terus ditimbang kebaikan wanita-wanita mulai dulu sampai akhir zaman, semua kebaikannya ditimbang, itu cukup ngimbangi umat. Sapa wong papat itu? Rasulullah menyebut yang pertama kali adalah garwanipun piyambak, Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Rasulullah sing dunyane dintekno dikejak wah kali Nabi. Wong sugih-sugih Mekah, 2/3 tanah di Mekah itu dulu miliknya Nyai Khadijah. Ngono benten. Golek wong wedok nyata ngoten mboten. Dikejak wah sampai entek. Sampai miskin. Sampai kemudian enggak ada yang dipakai bajunya ini. Hatta Muhammad, seandainya engkau nanti berdakwah sepeninggalku, wahai suamiku, terus tidak ada harta yang dipakai untuk berdakwah ini, maka galilah kuburku, ambil kain kafanku dan jual. Kata betul Pak ya. Ya ada noman, anak muda, nek golek bojo, golek apa ya? Khadijah minimal jenenge padha. Khadijah. Ya. Insya Allah. Kanjeng Nabi rawuh Nyai Khadijah itu sudah di depan pintu. Marhaban ya Habib, selamat datang. Dengan pakaian yang luar biasa bagus, wis mandi, wis wangi. Bojo sampean ngono, Pak? Hah? Apa saya lebus? Mantan itu dituntut. Makanya banyak hadis Rasulullah itu sering mandi satu pemandian dengan istrinya, ya, dengan istri-istrinya. Ya, lalu kok Kanjeng Nabi didusi kali ini. Ayo sak umur sampai tua ini tahu sama didusi. Ayo. Wong kula mawon nate, lho Bu, sekali-sekali Bu yo adus bareng. Sunnah min sunnati Rasulillah. Kanjeng Nabi itu sering didusi Nyai Khadijah, sering didusi Nyai Hafsah, sering didusi Nyai sering terus. Langsung ditendeliknya teman. Wis tuwek macam-macam. Tuwek macam. Seperti itulah. Disebut pertama, yang kedua Rasulullah menyebut wong wedok niku nggih niku Maryam binti Imran. Wong sabar-sabar wong nanggane ya difitnah gede, tetapi ini disebut kebaikannya seperti ini. Subhanallah ya.
Lah dateng mriki bobot ya ono lanangane, tapi durung nikah lak wis kisih. Bobot ono lanangane tapi durung dinikahi wis geger, ya kan? Nah ini enggak ada lakinya, betul enggak pernah keluar. Perawan suci tapi hamil atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah fitnah. Maryam binti Imran. Nomor 3 disebut putrinipun Kanjeng Nabi Fatimah binti Muhammad. Anak Kanjeng Nabi urip itu sering Pak, di rumah itu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Sayyidina Ali suaminya itu kalau pulang pagi habis bersama Rasulullah, ya Ummul Hasan, wahai ibunya Hasan, apa ada makanan dan minuman di rumah ini yang bisa aku makan pagi ini? Wahai Abdul Hasan, bapaknya Hasan, tidak ada makanan dan minuman yang bisa kau minum dan kau makan di rumah ini. Katanya Sayyidina Ali, jawabnya enak. Kalau begitu hari ini aku puasa. Nek sampean ya Bapak. Puasa. Enggak ada, enggak ada makanan. Oh, pojok ono pintu gerbang ono betulan opo ya komplit soto ono. Langsung metu maneh budal gitu. Kan gitu. Ya itu. Makanya disebutnya yang terakhir wanita niki khusus kangge ibu, sebaiknya panjenengan referensi 4 wanita ini digali dan dibaca kebaikannya kayak apa sehingga disebut oleh Rasulullah. Yang keempat disebut oleh Rasulullah Aisyah zaujati Fir'aun. Jadi Siti Aisyah istrinya Raja Fir'aun yang mengaku dirinya menjadi Tuhan. Bayangkan, bejat-bejate menungso bojone sampai ngaku dadi pangeran. Tapi istrinya sholihah. Angane nek ana wong wedok teng dalem kula niku semua abad perkorone bojone gak mulai-mulai 2 minggu, gak dibelanjani. Nah, kula matur keten. Sik. Kan ngerti ceritane Fir'aun mboten Quran. Mulai cilik biyen nate ngaku dadi apa? Pangeran. Bejat ini bojomu karo Fir'aun. Ya, bejatan Fir'aun. Tapi istrinya Siti Aisyah solehah atau mboten? Solehah. Yaiku ibu kuntiru. Ya. Wong lanang langit. Nah, seperti itu. Nabi Isa nomor 300 roh. Berarti nomor 313 sinten? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku salah satu sebab kabeh motor kula nomor 311. Sampai nek nduk motor nek Kabupaten Sidoarjo nomor W313 mburine siji. Ini niku mobil saya. Pesan khusus sebab iku nomere Kanjeng. Nah, itu adalah mursalin. Lah persoalannya bagaimana Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Yang dulu PR yang belum kemudian terjawab bahwa kalamullah, kalamnya Allah itu la harfun wala sautun. Gak berbentuk huruf ya gak ana bunyine. Sebab sing ana hurufe, sing ana bunyine iku kalame makhluk. Bener? Ana tulisane kena diwaca niku kalame makhluk ya menungso kewan ya ana ikine. Nah ditakoki arek jeli-jeli. Ya, bagaimana kambing itu berbunyi mbek. Nah ngono ya, ditulis mbek kena suarane ono. Tapi Allah kalamnya tidak berbentuk huruf dan tidak juga berbentuk bunyi. Karena Allah itu mukhallafatul lil hawadits, ini kita tauhid. Sedangkan Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Sedangkan malaikat juga makhluk. Malaikat adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah malaikat itu tidak beranak pinak. La yankihu wa la yuladu.
Malaikat niku ora nikah ya ora duwe anak. Wala unsa, la unsa wala zakar. La zakarin wala unsa. Gak lanang ya gak wedok. Kemudian la yakulu wala yashrabu. Gak mangan ya gak kita ini sifatnya malaikat. Tidak laki, tidak minum, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak nikah, juga tidak anak. Lah kok jumlahnya sakmono akeh? Karena Allah setiap hari menciptakan malaikat-malaikat itu dengan kuasanya. Pendawino niku Bapak Ibu, dugi Baitul Makmur yang ada di langit lapis 7, ada ulama yang mengatakan Baitul Makmur itu langit lapis 6. Itu tawaf di sana malaikat itu, kemudian turun memasuki yadkhuluha, mlebu nang Baitul Makmur, jumlahnya 70.000 alfan. Lam yauduna, gak balik lagi ke Baitul Makmur. Nanti para ulama mengatakan malaikat ini ke bumi karena Baitul Makmur itu Ka'bah yang di langit dan itu lurus dengan Ka'bah kita manusia yang ada di Mekah. Ternyata malaikat itu bendino itu 70.000 mudun untuk Ka'bah melok tawaf ngancani jamaah haji jamaah umroh sing to. Makanya kenapa rahasiae wong tawaf iku nek njaluk diamini sinten? Malaikat. Makanya mandi. Engko mari ngono tawaf panjenengan mulai haji digawakno sampean 40, masing-masing sing mulai nang kampune digawani 40. Makanya awak dhewe nek ana wong mulai haji silaturahim, ayo Bah, dungane Bah. Bener. Sik diamini 40 malah sedina mbok omah malaikat situ balik nang Mekah. Karep pira? 39. 40 dina malaikat karep pira? Umroh maneh, Pak. Umroh maneh, ngono darane. Kayak utuh terus. Dan itu rahasianya. Makanya kemudian subhanallah, luar biasa. Lah malaikat itu sifatnya seperti itu. Sementara yang membawa wahyu Allah ini itikad Ahlussunnah wal Jamaah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sifatnya malaikat Jibril, masya Allah, khusus suwiwine 600. Satu pasang sayap ini jika dibentangkan timur ke barat, semua langit yang ada di bumi ini, langitnya bumi ini tertutup dengan sepasang sayapnya tok dibentangkan. Bisa. Sampai bayarnya dulu gede ini ya pirong. Seperti itu. Anaknya Kanjeng Nabi matur malaikat Jibril itu aslinya seperti itu. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf. Surat yang kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis, aku itu 2 kali melihat Jibril itu pada bentuk aslinya. Ya. Dalam hadis Jibril datang kepada Rasulullah ya, menyerupai laki-laki. Tapi malaikat ojo diarani lanang ya. Kalau malaikat itu gak lanang gak wedok. Ngoten. Nah, sahabat sing diarani Kanjeng Nabi mirip wajahnya dengan malaikat Jibril, ya niku jenenge Dihya. Kalau kandhani didik hadis yang kaitannya dengan Jibril. Lamma balagha ya khalaqallahu azza wa jalla Jibril. Sakmarine Gusti Allah ndadekno Jibril iku. Ya. Mantun ngoten faqama. Malaikat Jibril iku ngadeg. Shalla rakaataini sembayang 2 rakaat. Malaikat Jibril. Kenapa?
Karena fi ahsani suratin, malaikat Jibril itu diciptakan dalam sebaik-baik rupa. Mengane makhluk itu paling ganteng. Sebaik-baik, saking syukur nang Gusti Allah, ya mantun ngoten berdiri untuk sholat 2 rakaat. Nah, kaidahnya harus dipahami. Lu zaman akhir ngene iki ono ae wong ngaku malaikat Jibril. Ngono sih. Nek unine nase koyo ngono, nek malaikat Jibril iku sak bagus-baguse rupa, wis ngaku malaikat Jibril rupane elek, wis gak masuk. Jelas buju ini. Kapanan yang di sana itu Lia Eden gitu loh. Ngaku malaikat Jibril koyo ngene. Tapi kula nggih guyonan kali kanca-kanca ustaz. Gak ono polisi sak donya kaya polisi Indonesia. Lho kok ono? Satu-satunya polisi yang bisa nangkep malaikat Jibril itu polisi Indonesia. Yang di Depok dulu, masya Allah. Nah, ya kan? Nah, berdiri itu sholat 2 rakaat. Fi kulli rakaati, saben-saben rakaat. Ya, isrina alfan sanat, isrina alfa sanatin. Suwene sak rakaat iku ngadeke 20.000 tahun. Bu, sampean kira-kira nek terawih dimami surat Al-Baqarah keplayu enggak? Langsung seksi dakwah di Paidu kampung. Kaya ono apa Ustaz Tawe imam diundang tahun ngarep kok diundang. Mesti ono ngomongnya, kan? Nah itu sholatnya malaikat Jibril 1 rakaat itu 20.000 tahun. Nah nek rakaat berarti 40.000 tahun. Allah kemudian mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, ora ono kawulaku sing ibadah kaya awakmu ini ora ono. Ora ono. Hatta yunji'u, sampai kok teko nang awakmu. Tak teko nang awakmu iku engko. Teko apa? Nabiyun karim, seorang nabi yang mulia. Ya, yuqalu lahu, jenenge nabiku Muhammadun. Jenenge nabiku Muhammad. Diterusno mari ngono. Walahu ummatun, nabiku duwe umat. Ummati Muhammadun, ummati Nabi Muhammad itu dha'ifatun. Bahasane dha'ifatun, ummati Nabi Muhammad itu lemah. Nek sembayang emoh sunyi, nek ngaji emoh. Karena sudah dikatakan umat Muhammad itu dha'ifatun. Sembayange wis tau nginu gak kusuk pisan. Kamu sumisan. Terus dikatakan lagi ummati Muhammadun mutnibatun. Ummati Muhammad iku di samping lemah senengane gawe dosa. Ini sabdo ini loh Pak. Jadi sampean nggak bisa ngelak dari sabdo ini. Di samping lemah senengane gawe dosa. Mulai jamaah subuh. Mulai jamaah subuh teko masjid Darussalam. Omah sebelah kono. Wis padang mulai. Jamaah niku saya mboten. Saya kan. Lho ngoten niku lho. Mari nglakoni ibadah. Mulai teko masjid nang omahe. Ana tanggane pagere direnovasi ngono didelok. Mbek batin diamput iki dhuwit teko ndi lah iki Pak. Dosa maneh, Pak. Makanya kemudian sampai istimewanya umatnya Muhammad itu engko nek sembahyang maneh iku sobo kan. Sembahyang nang dhuwur dosane sepuro. Makanya dosa antara salat ke salat itu ada faratun kafarate itu penebusnya dosa. Tapi tengah-tengahnya dia maksiat Pak.
Tengah-tengahnya akeh maksiate. Makane sing sembayang rada abot niku sembayang napa? Isya dulu. Misal sembayang isya itu abot. Paling abot sembayang berarti apa? Wong maksiat iku akeh ning jam-jam iki. Leres to. Masa karep iku terik iku bengi. Beronto karepe pada malam-malam itu, masya Allah, ya kan? Iya, oh, akhirnya kalau duit titik itu kelingan X2. Alhamdulillah tutup sama saya ini. Sampai apa di X2? Loh, tiketnya kalau duit titik. Ya apa duit titik kalau mau dino Sabtu, dino Minggu, mikir, terawas buat gak ya? Cebut gak ya? Pikirannya waduh. Karena memang mutni batu. Senengane gawe itu mantun ngoten. Jibril, walaupun umat Muhammad iku gak patek kuatnya ibadah, sembahyangnya duwilu tok gak khusyuk blas. Dijak ngaji rasa-rasen. Coba ibu-ibu ziarah nang Wali Songo, akeh ziarah ya pakai blonjone. Nang kuburane duwilu tok. Apa maneh nang bonang? Ngenteni ne sawe gak nang bis-bis. Ya Allah. Tur senengane gawe dosa. Diundang walimah. Walimatul urus. Kemanten iku longgo. Ngono iku didelok gitu. Iya. Tak delok-delok mantune yu kaji ki pesek. Lho. Sampai nekani undangan iki ibadah. Iya kan? Ya. Oh, ae. Naon sih? Sembarang kalian sing ketok iki mesti dikomentari. Iki umat Rasulullah. Terus mari ngono metu soto, didelok sotone. Iya. Soto kok beninge. Salah mate. Ya Allah. Nah ini senengane nggak dosa. Walaupun demikian, lemahnya umatnya Muhammad, senengane nggak dosa umatnya Muhammad dibandingkan sholatmu rong rakaat sing 40.000 tahun iku mau. Sembayang ibadah umat Muhammad itu lebih aku cintai dibandingkan dengan ibadahmu dengan alhamdulillah. Istimewa. Iya, kita angkat kedua tangan kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya Jibril irfa'ul bahum. Wong sak masjid itu angkat seluruh dosa-dosa. Baru Allahu Akbar tok. Mangkane niki rahasiane sembahyang khusyuke kula lan panjenengan saya. Khusyuke awak dhewe salat iku mek takbiratul ihram tok. Sampai nek angkat tangan nih. Kakelingan utang-utang sembahyang cicilan jatuh tempo. Ya. Beras karet pirang kilo, kakelingan pulsa entek, paketan entek wis kakelingan banget Allah. Tapi apa nek tangan wis ditekek, gelem teko kabeh. Leres napa mboten? Makanya indal Imam Syafi'i sembahyang khusyuke wong awam niku mung takbiratul ihram tok. Tur hadis maturi Kanjeng Nabi ya nek awak dhewe takbiratul ihram tok niku malaikat Jibril niku pun diperintah Gusti Allah ngangkat seluruh dosa-dosa. Alhamdulillah. Terus dosanya digawa sapa? Malaikat Jibril. Lho ngoten niku wonten tulisane hadis. Lah nek wong akeh kan nggawa dosane wong sak masjid Darussalam. Terus mari wis mbayang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Malaikat Jibril tanya ke Gusti, niki dosane wong kuri njaluk lestari niku salah pundi? Kula balekaken malih teng tiyange napa dos pundi? Jibril, aku itu mulia. Aku itu maha suci. Gak pantes aku balekno
dosa-dosane kawula ku sing wis tak joko. Gak pantes. Jarno ae deloken. Arek Purida Lestari ku mari sembayang lagi dosa maneh. Leres mboten? Leres. Engko ngenteni takbiratul ihram maneh. Allah, teh maneh. Ludes maneh. Nah ini khusus umatnya Rasulullah. Bukan umat-umat Nabi yang lain. Itu Jibril. Luar biasa loh Pak ini. Pokoknya awak dhewe gak duduk dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah ditakdir saat ini jadi umatnya Rasulullah. Niku syukur alhamdulillah enggak leden. Leden. Sampai aja ini. Dosa wis akeh. Dosa iku duwe hak. Hak nomor 1 dosa iku getun. Lapore aku nglakoni ngono mau. Ojo padahal wis dilakoni. Iku hak itu dosa. Mari ngono njaluk sepuro astagfirullahaladzim. Umat Bani Israel itu nek jange tobat nang Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah wonten surat Al-Baqarah. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Nek awak menjage tobat nang Gusti Allah njaluk sepuro disyarati awakmu itu diterima tobaté tapi kamu syaratnya harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Jadi kamu harus bunuh diri. Nah sampai njak iki tobatmu iku diterima Gusti Allah. Kon njaluk sepuro nang Gusti Allah diterima, tapi awakmu kudu bunuh diri. Kersa mboten? Kak obat-obatan gak pakai. Lah ngoten sih. Kak obat-obatan gak pakai. Nah, awak dhewe umat Kanjeng Nabi istimewa. Melok kumpulan setengah ngantuk, mek merem ngene. Waya yastawiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Loh, tetap di sepuro. Kayaknya bunuh diri ya. Subhanallah. Ini loh istimewanya umatnya Rasul. Kita akan kupas tuntas bulan depan tentang sholawat. Karena kita terusan ini wasallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulil Aminil wal Habibil Makin khatimin nabi wa imanul muttaqin wasyidis sabiqin wallahikin. Keutamaan umat Rasulullah, keutamaan Nabi Muhammad dan bagaimana dengan kedudukan sholawat ini secara tauhid kepada Allah Subhanahu. Nah, ini kan malaikat Jibril. Kalau terusakan ya. Nah, malaikat Jibril ini pun makhluk mewadai kalam Allah yang gak ono suarane, gak ono bentuk hurufnya. Ini pun nggih makhluk. Malaikat Jibril nggih mboten. Malaikat Jibril mek nggawa tok. Sret tugase mek nggawa. Digawa nandi kepada para nabi. Rujukan utama kita adalah Nabi Muhammad ketika menerima kaitannya kayak sholatil jaros. Orang yang tang Rasulullah dah koyang. Pertamanya di Gua Hira. Pada saat Rasulullah tahannut, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad ikra. Jawaban Rasulullah, ma'ana biqari. Apa yang aku baca atau aku tidak bisa membaca. Rasulullah itu makanya terkenal seorang nabi yang ummi buta huruf. Karena apa? Ini pendukung. Rasulullah itu orang yang ummi buta huruf, tapi menerima wahyu. Ya, sehingga tidak bisa merubah atas kehendaknya sendiri wahyu ini dalam bahasa Arab. Maka wahyu Allah itu dimasukkan ke dalam dada Rasulullah. Makanya sebelumnya Rasulullah itu sudah disiapkan umur 5 tahun sudah dioperasi kali malaikat Jibril. Betul?
diambil bagian daging yang ada iblis atau setannya. Tak, waktu masih diasuh oleh Nyai Halimah Sa'diyah di Bani Sa'id di desa. Menjelang Mi'raj, menjelang Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang lagi melalui atap rumah beliau. Ini adalah sepeninggal Nyai Khadijah, sepeninggal pamannya Abu Thalib yang beliau sayangi. Datang kemudian dibedahnya. Makanya Isra Mi'raj itu tidak bisa diilmiahkan. Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, langit lapis 7 dengan proses awal ono operasi kalau ono operasi, dikeluarkan isi hatinya, dicuci nggih Zam-Zam, terus mari ngono dipenuhi dengan iman dan hikmah, dibalik maneh menjero, mari ngono ditutup oleh malaikat Jibril. Nah, orang sok ngilmiahkan Isra Mi'raj gorene. Aku duwe Zam-Zam sik pirang-pirang puluh liter. Ya, oleh dokter bedah sing paling top sak donya iki. Ya, bedah kira-kira terus mari ngono balekno. Kedadiane nek opo? Nah, itulah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kemudian ketika dalam Rasulullah itu bukan sudah nggak ada lagi apa-apa. Makanya Rasulullah itu adalah maksum. Sebut Pak, maksum. Maksum iku direksa karo Gusti Allah saking keliru saking dosa. Maksum. Lah umatnya ya apa? Maklum. Nek Rasulullah maksum, umatnya maklum. Maklum dia dosa tahu. Nah, ya Allah. Nah, akhirnya apa? Bersihnya ini sudah berbentuk cahaya. Cahaya. Nek resik wong iku atine gak ono apa-apa, maka semua dalam eksistensi dirinya ini sudah menjadi cahaya. Nah, sementara kendaraannya buruk yang diambil dari surga waktu Mi'raj, lah buruk iku ning surga ono eswida. Buruk sing cilik, gedene iku sak bigol, kurang gede titik bigol iku keledai. Kendaraan perang itu namanya faros. Sak kendaraan perang, kuda perang, kurang cilik. Nisore kendaraan kuda perang, dukure keledai. Sak mono bigol, buruk itu. Kaya ngono. Nah, jumlahnya sudah sejak tahu bahwa ada makhluk yang akan Allah ciptakan namanya Muhammadun. Buruk siji ini merindukan menangis tanpa henti. Kepengin ditemokno karo Kanjeng, makanya dipethukno dadi kendaraan Kanjeng Nabi. Kula cilik tambah kali mbah kula. Mbah, buruk rupane kaya apa? Mbah kula ono ding gambar jaran ono suwiwine. Yen nek ono gambar detail jaran ono buruk kaya ngono iki. Gambaran sing paling gampang ngono. Padahal ya nggak ada yang tahu. Rasulullah hanya menggambarkan gedene satu. Karena bahasanya kuda, keledai ya kuda perang ya kuda. Makanya sentukan gambar, nggak kuda maksudnya ini. Kalau dari nama buruk itu dari kata barkun. Barkun itu adalah kilat. Kilat di langit itu. Itu Rasulullah sudah suci dirinya menjadi cahaya, kendaraannya kilat yang terdiri dari cahaya, sehingga malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya ketemu cahaya beres bersama. Wis sampe tutup ngono analisanya. Wis gak usah ditutupno kecepatan cahaya adalah sekian. Halah, kadoan. Iya kan? Kan nek wong ilmiah kan dihitung itu. Ndak nutut pokoknya. Nah seperti itu, karena bersihnya batin Rasulullah ini, ketika menerima wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah, itu tidak diajarkan. Sebelum diajarkan dan dilafadzkan,
itu masuk ke dalam diri Rasulullah, sehingga dalam suasana iklim yang syadidil bardi, wadem, Rasulullah itu sampai keringetan. Karena apa? Ruhaniyah Rasulullah yang bercahaya di dalam hatinya, tidak ada unsur iblis sama sekali yang menyesatkan, tidak ada nafsu tadi. Maka itu menerjemahkan apa? Wahyu dari Allah yang berbentuk kalam Allah. Kalam Allah. Paham Pak? Nah, karena Nabi ini ditakdir sebagai orang Arab, sak marine wahyu ini sudah dipahami, selesai, panggil sahabatnya, telah turun wahyu kepadaku. Ya, Allah Ta'ala. Saya ngomong apa? Rasulullah, karena Rasulullah orang Arab sehingga Quran berbahasa Arab. Iya. Rasulullah orang Arab sehingga Quran berbahasa Arab. Makanya jenengan itikad yang benar ketika mengatakan Quran itu adalah mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran. Nek jenengan mengatakan Quran bahasa Arab itu adalah kalam Allah, keliru kabeh. Karena kalam Allah itu gak berbentuk bunyi, tidak ada tulisan. Mukhallafatul hawadisi, tauhidnya begitu. Nah, sementara iki ana tulisane diwaca kenek ana unine. Berarti ini bukan kalam, tapi prosesnya jenengan harus tahu. Nah, Kanjeng Nabi itu seperti itu. Makanya Quran itu itikad tauhidnya bukan makhluk. Ya. Quran kalam Allah yang asli itu adalah bukan makhluk. Quran itu adalah ya qiyamuhu binaf, ya Allah sendiri. Itu itikadnya. Nah, sampean itikad Quran itu makhluk apa? Bukan. Quran yo kertasnya yo makhluk toh. Tulisannya yo makhluk, ya kan? Tapi Quran yang disebut kalam Allah itu bukan makhluk. Karena kalam Allah ya Allah sendiri. Betul? Betul? Ini sampean ngejaga loh. Sampean keliru belajar titik, akidah jenengan sudah bermasalah. Tauhid jenengan sudah bermasalah. Makanya saya lebih senang menyebut Quran itu adalah mushaf Al-Quran. Disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat dengan bahasa Rasulullah. Diyakini orang Quraisy Nabi Muhammad itu buta huruf. Kok bisa ngomong seperti itu? Ini loh penguatnya itu. Paham ya? Nek wong buta huruf gak ngarai iso ngarang ngono iku. Ini pasti dari Tuhan. Nah, sing percaya bizii yaitu konco duline jenenge Abu Bakar As-Siddiq, makanya digelari As-Siddiq, membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah selalu benar. Allah. Wis gak perlu saiki. Wis terjawab ya. Jadi masuk ke dalam dirinya untuk dipahami oleh Rasulullah. Malaikat Jibril bahwa itu dilebokno pal. Lah engkok mari ngono, nek wis apal Rasulullah langsung apal. Sahabat didhawuhi langsung apal. Makanya sahabat itu sebagian besar ya adalah hufaz. Sing gak menyaksikan pada saat Rasulullah dawuh ini diajari oleh sahabat yang lain. Sebagian besar sahabat itu adalah hafal Al-Qur'an. Sekali Rasulullah dawuh dapat Quran yang bertahap turunnya kepada beliau wahyu itu selama 23 tahun. Setelah itu ada sahabat yang mengabadikan yang diperintahkan oleh Rasulullah sing tulisannya apik, sing tulisannya apik, sing apalane kuat, nulis yang watu, nulis yang kulit pohon. Nah, makanya tulisan-tulisan itu disebut dengan suhuf. Napa, Pak? Suhuf. Kabeh apa? Sahabat. Beda dengan umatnya ini. Kula matur ping balik-balik tetap sampean gak dong. Gak hafal Quran ini.
Ya kan? Masih ngomong tahu bagus dibalik-balik ini sampai ngaji pirang-pirang puluh tahun tetep gak apa kan? Iya kan? Ngene kok mulih lho. Sapa sing ngaji mau? Apa sebab taat? Ngaji apa? Apa yo mau? Ngaji apa yo? Wis lali bisa. Ya sih di dapurane umat Muhammad begini. Ngoten. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah ya ngoten. Tangan Gusti Allah itu masya Allah, luar biasa. Nah, prosesnya seperti itu, ya. Sehingga Rasulullah menerimanya itu kemudian sebagian yang diperintahkan Rasulullah nulis sebagai suku. Ini sampai Rasulullah kemudian wafat masih berupa suku-suku, tapi sahabat ini hafal. Sampai perang namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang di Najd. Najd itu sekarang Riyadh. Najd itu ditunjuk pakai telunjuk Rasulullah ini. Kelak di akhir zaman itu muncul fitnah besar dari Arafah. Najd. Makanya Najd gak mau mendoakannya ya Rasulullah. Ya Rasulullah doakan Yaman ya Allah. Allahumma barik lana fi Yamanina. Lana. Syam ya Rasulullah. Allahumma barik Syamina ya Allah. Najd ya Rasulullah. Gak mau. Najd sekarang itu adalah Riyadh. Dan di Riyadh itu muncul fitnah. Sekarang semakin besar. Apa? Wahabi. Wis terang-terangan aku. Nih. Wahabi. Sing senengane bid'ah. Iki kafir. Iya. Sing senengane nunjuk nek kon duwe akidah iku jangan nunjuk orang menyalahkan orang. Wis gawe-gawe dhewe lah. Nek kon ngrumangsani sing lain iku salah, Masya Allah. Awak dhewe iki diajari ulama-ulama sejak dulu nurun sampai sekarang. Iya kan? Kita ini jangan menjadi Islam turunan. Ya badokmu sempal ngono lah. Kon anake sapa? Mbahmu ya tahlilan apa enggak? Nah, gak usah sing neko-neko. Jangan tunjuk kami, jangan salahkan kami, jangan kafirkan kami. Kami diam. Tapi sekali kau usik, mari kita mujadalah. Mujadalah itu apa? Kajian keilmuan. Kawan kitab, kawan gurumu, ya padha nggo kitab. Rujukane apa? Engko umat sing delok. Ping balik-balik ngene iki dilakoni. Yo gak iso ngomong ngono. Gak apa-apa panjenengan punya Gus Idrus Jember sing ahli-ahli debat itu. Panjenengan punya Buya Yahya. Sing ahli-ahli debat-debat ngono iku. Iku jago-jagone iki. Sekarang panjenengan punya Gus Baha, tambah lede kok. Lagi dong. Kula lan panjenengan saya wis duwe jago-jagone ya kan. Wis gawon guru-gurumu kabeh gak apa-apa. Kene ya jago. Nek gak ngatasi awak dhewe, ya delok guru lah, ngono lah. Iya kan? Beres. Makanya beliau ini yang menjadi penguat-penguat ini. Nah, seperti itu ceritanya. Sehingga Quran itu, perang Yamamah itu terjadi, para hafid Quran ini banyak yang gugur sebagai syuhada. Datanglah kemudian Sayyidina Umar kepada Amirul Mukminin waktu itu Sayyidina Abu Bakar menggantikan Rasul. Ya Amirul Mukminin, ini kita pulang dari perang Yamamah dengan Najd. Ya 60 syuhada gugur semuanya adalah hafidul Quran. Apa tidak perlu suhuf yang berserakan di mana-mana itu kita kumpulkan? Jawabannya apa? Sayyidina Abu Bakar. Wallahi Umar, Rasulullah tidak pernah memerintahkan aku untuk melakukan seperti ini. Tapi ini baik wahai Amirul Mukminin. Ini baik. Akhirnya kemudian apa? Diterima usulan ini oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Nah, ketika itu berarti kan mengumpulkan wahyu Allah yang tertulis menjadi sukuf-sukuf itu menjadi kitab yang terjilid menjadi 30 juz, 114 surat dan ayat-ayatnya 6.348 ayat ini itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah kalau terminologimu apapun yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah, maka bid'ah yang paling besar dalam agama ini adalah Al-Qur'an. Betul? Betul? Rasulullah tidak pernah melakukan itu loh.
Iya kan? Dikumpulkan tok, habis itu ditaruh di rumahnya salah satu istri Rasulullah namanya Zainab. Salah satu rumahnya istri Rasulullah. Setelah itu Zainab wafat, di salah satu istri Rasulullah lagi namanya Hafsah, putrinya Umar. Nah, pada saat itulah kemudian khalifah ini dijabat oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Bacaan Quran di Syam, Damaskus, sama bacaan Quran di Baghdad, bacaan Quran di Mesir, bacaan Quran di Yaman, bacaan Quran di Mekah, bacaan Quran di Madinah, kok beda-beda ini? Kok beda-beda ini? Akhirnya usullah para sahabat ini kepada Sayyidina Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, apa tidak sebaiknya bahwa sufuf yang berada di rumah Hafsah itu kita salin, kita kumpulkan dan kita salin. Dipanggillah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, jago-jago Quran, bacaannya paling bagus dan hafalannya paling bagus, untuk menyusun itu. Kalimat Zaid bin Zaid, ya Amirul Mukminin, seandainya kau berikan aku pilihan menyusun itu menjadi sebuah mushaf, atau pilihan yang kedua, kau taruh gunung di atas kepalaku, maka aku pilih gunung kau taruh di kepalaku. Saking abote, Pak. Saking abote. Akhirnya dikumpulkanlah jadilah kemudian disusun rangkaiannya. Saya pernah ditanya, ini kan sahabat yang menyaksikan Rasulullah, makam Rasulullah, kok bisa suratnya jadi namanya surat Al-Baqarah? Apakah Rasulullah pernah nyebut? Terus siapa yang pernah ngasih nama surat Al-Baqarah? Surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat sampai 114 surat itu ada nama-namanya. Dan kok taruh ayat-ayatnya itu loh jumlahnya. Yang enggak ada basmalahnya itu adalah surat 9, surat At-Taubah. Sebelumnya adalah surat Al-Anfal. Surat yang mengisahkan perang. Ketika ditanya kenapa ini gak dikai bismillah, aku sih ragu. Ya, iki terusane apa putus dan gini makanya gak dikai bismillah. Jawabannya begitu. Itu pun diterima. Dan banyak ayat-ayat yang pada saat itu pusing. Ketika saya ditanya bagaimana Zaid bin Sabit dan tim panitia khusus menyusun mushaf Al-Quran ini, ya ketika menyusun ayat-ayat itu. Nah, kamu gak usah khawatir, karena Quran itu yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nek Allah gak ridho, itu pasti lekrek mulai jadi usunan. Yang kedua, ini dekat dengan Rasulullah. Misalnya Zaid bin Sabit itu misalnya bingung neke iki ono di ayat piro, tinggal ziarah kepada Rasulullah di makamnya. Ya, mulai-mulai soal jawaban itu teke ini, ngono lho maksudnya. Paham maksudnya? Begitu caranya. Jadi itu sahabat, kelasnya sahabat jangan kau samakan dengan kelas kita gitu loh. Sahabat menyaksikan Rasulullah langsung setiap hari di masa hidupnya. Nah akhirnya kemudian dibukukan, diperbanyak, sebagian dikirim ke sana supaya bacaannya sama. Awal mula pada saat mushaf ini dibikin aslinya, iku ka ono plungker-plungkere. Nek sini ku plungker-plungker. Ini dok. Dawane tok standar. Ka ono titik-titike. Apa gak lede sampe modal? Ono titik-titik gradul-gradul ngono. Apa maneh gak ono hararate fathah ono. Nah, ada seperti itu. Nah, zaman Muawiyah baru ono titik-titik itu. Maka setelah lahir mushaf ini menjadi Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, itu zamannya Khalifah Utsman bin, sampai hari ini kita menyebutnya mushaf ini adalah mushaf Utsmaniyah. Ya, mushafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi seperti ini, ya. Jadi kita yakini yang pertama bahwa kalam Allah itu adalah Allah sendiri, sehingga Quran, kayak istilah Quran itu kalam Allah itu adalah bukan makhluk yang la harfun wala sautun, tidak berbentuk huruf juga tidak berbentuk bunyi.
Nah, sedangkan Quran yang ada di hadapan kita ini adalah mushaf Al-Qur'an. Nggih. Kula nek ngaji keringetan ngene iki biasanya materine abot. Tapi menurut dengan di kajian tauhid itu adalah seperti itu, meluruskan akidah-akidah kita. Ya, walaupun seperti ini tata keramanya ada pemonco ya opo. Ya, kudu duwe, kudu walaupun mushaf. Ini ulama-ulama menerjemahkan seperti itu, ya. Karena ini keluar dari lisan Rasulullah yang kebetulan orang Arab, akhirnya Quran mushaf Al-Quran kita ini adalah bahasa masih yang ngono ya. Nek ono sing ngomong bahwa radikalisme itu muncul di masjid-masjid dengan penampilan yang good looking dan para hafid, ini kurang ajar. Maknanya adalah kurang ajar orang-orang yang bilang seperti itu. Jadi ini tidak, karena sementara juga mau edaran di sekolah-sekolah dan madrasah mau menghilangkan pelajaran PAI dengan bahasa Arab. Sampai nak kandani. PAI Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab itu beredar dari Kementerian Agama, ya, itu tidak ditiadakan di kurikulum mulai tahun 2020-2021. Kurang ajar. Ini sudah mulai berani. Ya, soalnya dituruti. Dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu tolong kita Muhammad, dan insya Allah nanti kajian berikutnya dan selanjutnya bahwa itu disebut wa auliyaihi, para wali-wali Gusti Allah. Para wali-wali ini apa? Kekasih-kekasihnya Allah, bukan nabi, bukan rasul, tetapi mereka itu kekasih. Ya wali. Terus kabeh nggon iku ono wali. Wali iku jumlahe tetep ndak berkurang, ndak bertambah. Digawe apa? Bahasa guru kula ge ganjele bumi. Nek wali iki berkurang situ bumine miring. Ya, bumine miring. Sebab apa? Itulah aulia. Nah, siapa yang jadi wali ini? Allah sendiri yang tunjuk dan Allah sendiri yang memberikan hidayah kepada orang itu. Pilihan Gusti Allah. Duduk ngaku-ngaku. Sampai enggak itu akhir zaman aku awak dhewe iki wali rek. Iya kon wali-wali daya. Iya, wali murid. Lopot wali-wali daya, wali murid kon putra wali kon. Pahit kon. Nah, ngono. Kayak wali itu tidak ngaku-ngaku itu. Iya, dia semakin menunduk, semakin menyembunyikan dirinya. Semakin ditanyai, semakin kemudian dia menghindar. Iya. Paut, dongakno kula Paut supaya rezeki akeh gak iso. Sapa sing menangi Paut? Sing asli Sidoarjo pundi? Ono blas. Karo Paut sampean berarti. Iya kan? Iya. Itu salah satu yang ditancapkan oleh Allah di bumi Sidoarjo. Iya. Waline Gusti Allah niku kata wong soleh-soleh, makanya berikutnya wa auliyaihi sholihin kang padha soleh kabeh. Soleh ku padha apik lakone, apik ucapane, apik perbuatane, apik atine. Wis ah. Telu-telune iki. Ana wong apik omongane, gak cocok karo perbuatan. Wis munafik iki ngono. Omongan gak cocok karo perbuatan iki lak munafik iki. Apa maneh hati gak selaras. Yes. Jadi kalau menyebut istilah sholih berarti antara perkataan dan perbuatan serta sikap batin itu semuanya selaras sama baik. Wali yang dikenal itu adalah itikadnya ada. Ya. Wali itu hijab-hijabnya itu karena kekasih. Allah itu buka penutup-penutup yang tadinya orang biasa enggak ketok, nek wali diparingi Gusti Allah ketok. Ya. Artinya gak ono jarak, gak ono waktu. Nek kenteke ati pengen nang Mekah sembahyang zuhur, itu ono lho. Makanya sampeyan biyen nek dijak apa sampean
nang kiai kan dia kiai main dhuwur lho magrib kok main dhuwur ya main dhuwur di Mekah sering kan main dhuwur iya main dhuwur di Mekah awak dhewe kae kan gendeng main dhuwur jami ini nang Mekah ya apa wong cili bener tos ternyata kajian itu nah akhirnya bisa mendengarkan dari jarak yang jauh bisa melihat karena nggak ada jarak nggak ada waktu keterbatasan jarak dan waktu itu sudah tidak ada. Tapi sampai ngomong Surabaya, iso dirungokno ndek kene. Itulah wali. Makanya bahasa kula lan panjenengan niku waskita. Waskita. Nah sing ketok nek ngarepe kene itu bukan wali sing maju. Nek wali bejat kabeh sampean. Ono ta wali ngaji. Nanti ono. Bejat kabeh ilmu walik-walik. Quran mengisahkan Nabi Musa itu rasul, nabi dan rasul berguru kepada Nabi Khidir. Yang ilmunya itu ilmunya wali Nabi Khidir itu. Kira-kira Nabi Musa lulus apa? Lah sampai meguru nang wali, tak jamin gendeng sampean. Gendeng gak iso ngaiti bisa dengar. Lho iya. Sing ngaji ni sore wal ulama amilin lan para ulama kang padha ngamalake kabeh ing ilmune. Dadi sing sampeyan iso dep iku yaiku guru-guru ngaji ngajeni panjenengan sebutane ulama. Ulama disebut ulama amilin sing nglakoni apa sing disampaikan berarti ngono lho Pak. Benjing niku, benjing nggih wonten dina kiamat. Wonten riwayat ngene. Sampai ngaji. Ya, sampai ngaji. Terus gurune salah setunggal kula. Terus kula mboten nglakoni, naudzubillah min dzalik ya. Terus sampai ngaji sampai lakoni, sampai niki budal mlaku nang surga. Terus ndelok guru sampean niku khususnya ditokno, dicancang ana ning apa patokan, kemudian ditaleni terus muter ngono. Terus sampean kaget, "Lho, panjenengan iki? Kan panjenengan sing mulang kula." Iya. Inggih. Panjenengan sing ngajari kula alhamdulillah, kula lakoni titik-titik niki kula kali kanca-kanca niku mlampah teng surga. Kok panjenengan kados ngoten terus pundi to iki? Jawabane ana dulu wala na'mal. Nahnu naqulu wala na'mal. Kami dulu adalah ngomong tok tapi ora iso nglakoni. Makanya di sini ana amin. Ar-rasikhina kang padha tumancep kabeh. Antara omongan dawuh sama perbuatan itu selaras koyo mendarah mendaging. Otomatis ada di dalam dirinya. Fil ilmi wal yakin, dalam tataran ilmu dan keyakinan. Ngaten nggih? Ya Allah. Nek rasa yo ngaji ngene iki sajam kan. Namun tenggak jane kula nek ngaos ngeten iki biasa jarang-jarang niki Masjid Darussalam Monopuri Indah Lestari ini istimewa, saged ngaos nyamenten ngaos tauhid. Sajane kula mboten kersa ngaos tauhid niku jam-jaman. Nggih. Kula ngaos tauhid ngeten iki mesti ndukure jam 10. Ngumpul jam 11 mulai buyare parak subuh. Buyare parak subuh. Tenang betul. Bahasnya tenan. Nah, ngene iki usah ana perlu ning kudu mulih lah, rumangan lah. Ya apa tau kita nantol. Utek iki sini sego. Iki nang mulih benten iki lae kawake kasumaran. Anak ngonone wis gak oleh cantolan-cantolan udah. Tapi nggih mboten napa-napa. Kula diaturi Pak Yono awale wis bismillah ya ngaji tauhid mari magrib ya Bu ya. Bismillah aku durung tau durung duwe majelis mari magrib sing ngaji tauhid. Wis tak iyoni ya nggih Bu. Tapi tak utunane. Biasanya ngaji kula awal niku tahun pertama mentok 50. Menteni Pak Yono. Ya.
Tapi kok nek wis 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun doi. Sampeyan yo kudu istiqomah, masih bet tetep kudu dikai roti lho. Nek gak apa boleh maksudku ngono. Masih bet ini, engko nek wis iki biasa 5 tahun ke atas karena butuh perjuangan Pak ngaji rutinnya dulu. Ini sampai ngejak konjoni, sampai ngejak situ. Suwe sih, yang penting kula netepi istiqomah. Ya. Ahad pokoknya ana waktu, nah wingi rada kena ya rada kesru, siket ngaji ping 3 langsung prei pirang bulan. Sakjane mulai membangunnya kali awal kemarin itu ngaji terus, tapi ya memang enggak boleh ngaji gitu, di mana-mana prei. Akhirnya prei karena pandemi kemarin cukup lama dan baru boleh lagi. Nah, alhamdulillah wis sakmene wis lumayan. Nah, kula nek kadung istiqomah pun prei jenengan. Pas wayah ngaji, ternyata ana wong telu. Tak ulang masih wong telu. Yo, arep ini, gak usah mikirkan lagi omong-omongan. Ngoten sih, tak ulang tetap masih wong telu. Nah, begitulah perjuangan para ulama dulu. Awak dhewe gak adik nang desa, pelosok kayak para ulama-ulama zaman dulu. Wis ono masjid, AC bisa nanti masjid. Wis enak-enak. Iya. Saya enak. Ya, inilah zaman sekarang. Ulama il-amili war-rasikhin, ar-rasikhin fil ilmi dalam kajian ilmu wal yakin dan dalam kajian akidah. Mudah-mudahan selamat. Ya, selamat. Jenengan enggak usah mikir nopo-nopo. Jangan. Yang jelas ilmunya guru itu adalah memberikan ilmunya, wis tidak ada lain. Perkara sampean sangoni gak sangoni iku duduk masalah. Bagi kula itu masalah. Sampean sangoni kula trimo, gak disangoni ya gak apa-apa. Taat gak disangoni, gak gelem ngaji ya. Mboten. Nggih, sampean rungokno niki. Ngunggu ilmune sampean, ilmune murid beda. Sampai harus tetap sabar, telaten, istiqomah, menerima ilmu dari guru. Hanya itu. Nek wis iso kaya ngono, tadi Pak. Jadi. Nah, bahasa-bahasa sekarang ini kan para ulama ini kan ya rada-rada sulit untuk menempatkan diri. Karena apa sih? Gak didik ulama-ulama itu sing ngapunten, ya kan? Makanya ulama itu tetap nyambut gawe kayak ulama-ulama biyen supaya mau ngaji itu tetap nyambut gawe. Ngaji itu panggilan jiwa. Kepuasan atau makan batiniah kita ngaji itu. Nah, tidak kemudian bekerja, bukan profesi, iya kan? Dan saya itu orang ulama ngaji digawe profesi, artis dah kalau. Dia masang tarif bisa. Nek ana dhewe iku sak mene rek. Kon tak arani dodol ayat-ayat Al-Qur'an, dodol ayat-ayat Gusti Allah. Gelem enggak? Enggak mau. Makanya jangan mengharap itu sing mulya kok nek kepengin duwe ku nyambut gawe. Hanya itu. Enggak. Seperti masalahnya diperuncing dengan persoalan-persoalan seperti itu. Iya kan? Sehingga jaga itu kan tanggapan. Kan mikir apa tanggapan ini? Show deh. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kajian yang akan datang kita akan lanjutkan tentang bagaimana keutamaan Rasulullah dan keutamaan sholawat. Pak Yono ya, keutamaan Rasulullah dan sholawat itu adalah sesuai dengan bait baris yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta'ami ya rabbi bil balik maqasidana wawir lana amamana ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا منه الآيات يا ربنا يا إلهنا. قد أتيتنا من الملك وعلمتنا من تأويل الأحاديث وفهمنا بعلمك اللدني يا الله وأصلحنا في عبادك الصالحين والأبدان والصديقين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.